materi. Dan setelah itu kita akan membahas tema berikutnya, yaitu tema mengenai Islam dan nasionalisme. خب یک مقاله انگلیسی داشتیم و یک مقاله عربی. مقاله انگلیسی رو فکر میکنم که آقای عبید عبدالله و یکی از دوستان دیگه قرار بود ارائه بدن. آمادگی دارن الان؟ Ada dua makalah yang sudah dikirimkan, yaitu makalah berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Yang bahasa Inggris salah satunya adalah Pak Ubed yang akan menyampaikan, dan mungkin satu lagi dari rekan-rekan yang lain insyaallah akan menyampaikannya. Apakah sudah ada kesiapan untuk menyampaikan materi tentang itu? Siap, Ustaz. Sebentar filenya saya cari dulu. آقای عبید اعلام آمادگی کرد و الان هم فایلش میخواد باز. خیلی خوب، پس گوش میدیم. بتونیم انشاءالله ظرف 20 دقیقه این بحث این مقاله رو انشاءالله ایشون ارائه بدن با دوستی که قراره با ایشون انجام بدن. Insyaallah kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ubed selama mungkin sekitar 20 menit, lalu kemudian disambung dengan rekan yang lain yang akan menyampaikannya dan akan kita diskusikan insyaallah. Oke, saya bisa share screen, Ustaz. Coba Pak Saya. Pak Arif untuk menjadikan bisa. Sudah bisa Pak ini. Sudah Pak. Ya. Udah kecilin deh. Udah. Sudah nampak Ustaz? Sudah, teman-teman. Sudah Pak. Of motherhood ini kan? Iya. Iya. Ya, baik, terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di translate ke Farsi Ustaz ya? Ustaz Miri, ایشون با زبان اندونزی صحبت کنن یا با زبان انگلیسی؟ جناب استاد. بله. عرض میکنم که چون با توجه به اینکه بعضی از دوستان گروهمون به زبان انگلیسی آشنایی ندارن، ایشون به زبان بهاسا صحبت بکنن، چون متن این مقاله رو من دارم به انگلیسی. ایشون به اندونزیایی صحبت کنن، اون وقت در سوال و جواب هایی که مطرح میشه جناب عالی سوال و جواب ها رو برای من ترجمه کنید. Cash. Menggunakan bahasa Indonesia karena makalahnya juga beliau punya. Jadi silakan dipaparkan bahasa Indonesia, nanti ketika ada pertanyaan, soal jawab, nanti insya Allah bisa diterjemahkan dalam bahasa Farsi. Oke, baik. Terima kasih. Ini semacam summary ataupun rangkuman dari makalah yang kami terima dari karya Aqdas Yazdi
mengenai etika keibuan ya, ataupun apa ya, motherhood itu, etika keibuan dalam Islam dan feminisme. Saya membagi bersama Ustadz Arif ya, dibagi dua. Yang pertama, saya memahami Aqdas Yazdi ini membandingkan ataupun melihat bagaimana feminisme dalam pandangan Barat, dan kemudian dikomparasikan bahkan mengkritik feminisme Barat dari pandangan dalam Islam, terutama dalam itu dalam Al-Quran. Ya, menurut Yazdi, jika feminisme Barat itu berangkat dari semangat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan serta kebebasan, maka etika keibuan dalam pandangan Islam, atau mungkin minggu lalu kita diskusi apakah kita menggunakan feminisme Islam ataupun tidak, tapi prinsipnya adalah semangat pandangan tentang perempuan dalam Islam. Ya, pandangan perempuan dalam Islam justru berangkat dari perbedaan psikologis dan perbedaan fisik yang justru memposisikan keutamaan perempuan daripada laki-laki atau terhadap laki-laki, sehingga memiliki peluang bukan hanya setara tapi juga melebihi dalam hal aspek kemanusiaan, terutama dalam hubungan ya, interaksi manusia, baik dalam interaksi sosial maupun dalam interaksi yang sifatnya spiritual. Nah, ini muncul dalam pandangan ataupun dalam apa namanya, yang dia sebut sebagai etika keibuan atau ethics of motherhood. Saya belum menemukan padanan kata yang lebih pas untuk menganalogikan kata ini. Tapi mungkin etika perempuan ataupun etika keibuan, karena kemudian poin awalnya adalah motherhood, jadi keutamaan seorang ibu ataupun peran ibu dalam hal ini, yang dalam pandangan wahyu ataupun Al-Quran mencerminkan nilai-nilai kesucian, bahkan nilai-nilai ketuhanan atau divinity, berupa iman, kesabaran, kemurnian, pengorbanan, dan lain-lain. Nah, keibuan dan fungsinya ini merupakan manifestasi terbesar bagi kesucian perempuan dan integritas perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicerminkan ataupun yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, sebagai prolog, artikelnya Yazdi menemukan semacam kritik ataupun sinis ya terhadap gagasan feminisme Barat, khususnya feminisme yang radikal ataupun ekstrim. Bagaimana ia menolak perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki, kemudian dalam feminisme radikal ataupun ekstrim ya menolak tradisi pernikahan misalkan, kemudian mencoba untuk meruntuhkan martabat gender laki-laki dalam hal ini, kemudian punya agenda ataupun berimbas terhadap kerusakan lembaga keluarga, dan kemudian justru mengarah kepada meruntuhkan ataupun merobohkan identitas perempuan. Ya, kemudian juga feminisme radikal ini mendukung upaya-upaya penciptaan manusia melalui teknologi reproduksi, misalkan aborsi dan penciptaan janin di rahim orang lain misalkan, yang semacam sewa rahim gitu ya. Nah, teknologi-teknologi reproduksi ini yang kemudian didorong ataupun disetujui oleh kalangan feminisme radikal.
Ya, kemudian kelompok ini juga mengajukan bagaimana agar anak-anak bisa ditangani oleh lembaga pemerintah, sehingga hal ini bisa kemudian menggantikan peran keluarga. Nah, ini yang dikritik atau sebagian besar kritik yang disampaikan oleh Yazdi ya, dari pandangan etika keibuan dalam Islam, dalam Al-Quran, ya, menolak cara pandang feminisme radikal ataupun feminisme ekstrim yang didorong oleh semangat liberalisme, saya kira ya, liberalisme, kemudian mendukung upaya-upaya kebebasan perempuan, hak-hak perempuan. Bukan hanya kesetaraan, tapi kebebasan yang ingin dicapai oleh feminisme ekstrim. Nah, poin yang lain, poin penting menurut Yazdi adalah perbedaan yang berkembang dalam perempuan, dan laki-laki. Pada dasarnya Wahyu ataupun Al-Quran memposisikan laki-laki dan perempuan pada martabat yang setara atau pada hak yang sama, baik hak sosial maupun terutama dalam hal spiritual. Fungsinya adalah sebetulnya untuk menjaga kelanjutan umat manusia. Tuhan memberikan dua tugas bagi laki-laki dan perempuan. Jadi senada dengan semangat di awal ataupun gambaran di awal bahwa feminisme dalam Islam ataupun peran perempuan dalam Wahyu berangkat dari perbedaan fungsi dan peran. Perbedaan itu bukan untuk kemudian membedakan mana yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, justru menunjukkan kelebihan peran masing-masing ataupun kesetaraan masing-masing. Ya, perempuan dengan perannya, dengan fungsinya yang digambarkan dalam Al-Quran justru adalah meninggikan martabat perempuan itu sendiri. Ya. Nah, perbedaan karakteristik tersebut lebih kepada diakibatkan oleh konstruksi sosial. Hal yang saya tangkap poin perbedaannya adalah bahwa adanya perubahan di masyarakat, ya, perubahan yang terjadi karena proses modernisasi, kemudian proses globalisasi, kemudian problem-problem yang terjadi di masyarakat modern khususnya, yang itu kemudian merubah peran-peran, khususnya peran-peran perempuan dalam isu sosial maupun dalam pekerjaan, ya, peran-peran pekerjaan. Contohnya adalah bagaimana peran pengasuhan, kemudian pekerjaan itu diakibatkan oleh dorongan perubahan konstruksi modernitas, karena misalkan perempuan tidak lagi diposisikan ataupun didorong untuk melakukan pekerjaan domestik misalkan, tetapi juga ada tuntutan bahwa perempuan dituntut ataupun dituntut atau didorong untuk melakukan kerja-kerja di luar rumah misalkan. Kemudian karena adanya perubahan peran itu, maka berpengaruh juga terhadap perubahan peran yang lainnya dalam keluarga. Misalkan peran pengasuhan anak-anak, ya, itu kemudian karena para ibu mungkin bekerja, ya, ataupun melakukan peran sosial di luar rumah, sehingga kemudian peran pengasuhan itu dialihkan kepada
orang lain dengan munculnya misalkan asisten rumah tangga misalkan, ataupun berkembangnya pola-pola pengasuhan di luar rumah, pengasuhan anak ya, misalkan munculnya agen-agen ataupun pembantu-pembantu yang mengambil alih peran pengasuhan seorang ibu. Tapi kemudian sebetulnya perbedaan-perbedaan tersebut lebih diakibatkan oleh cara pandang yang dikonstruksi oleh sosial ataupun oleh masyarakat. Nah, justru dalam pandangan Wahyu ataupun dalam pandangan Al-Quran, misalkan dalam Al-Quran surat 71 itu disebutkan bahwa ketika Tuhan telah menciptakanmu dalam beberapa tahap. Nah, sistem penciptaan dalam hal ini telah menempatkan setiap hal, dalam hal ini laki-laki ataupun perempuan, ya, dalam posisinya sesuai dengan bakat dan potensi alaminya. Secara alami, segala hal memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan istimewa, dan memiliki tujuan ataupun maksud yang sangat relevan. Dalam hal ini, yang saya pahami ataupun yang saya tangkap bahwa ya misalkan peran-peran natural, peran-peran alami, misalkan melahirkan, menyusui, itu adalah peran-peran kodrati yang tidak bisa dialihkan ataupun tidak bisa dirubah, ya, karena itu adalah peran-peran yang alami, yang sudah kodratnya ataupun sudah memang seharusnya fungsi produksinya ataupun fungsi organnya yang memang diperuntukkan untuk itu. Sehingga peran-peran itu mengandung makna spiritual, dalam artian ketika bagaimanapun pola pengasuhan ataupun menyusui misalkan ataupun melahirkan dalam pandangan Wahyu itu adalah bentuk bentuk manifestasi spiritualitas seorang ibu, ya, dalam hubungannya dengan Tuhan, ya. Maksudnya adalah bahwa ketika mengasuh ataupun menyusui, justru itu adalah cara seharusnya, ya, ibu ataupun perempuan mensyukuri ataupun menikmati bagaimana memfungsikan bakat alaminya, dan itu punya efek ataupun punya bakat ataupun punya itu adalah salah satu cara ibadah dalam tanda kutip, ya, ataupun cara bagaimana perempuan di situ melakukan bukan hanya fungsi psikologis tapi juga dalam rangka menikmati ataupun mensyukuri karunia Tuhan yang diberikan, yang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, ataupun meskipun itu bisa digantikan oleh misalkan pengasuhan itu bisa digantikan oleh orang lain misalkan, tapi ada aspek spiritual yang hilang, misalkan ketika pengasuhan dilakukan oleh orang lain ataupun bahkan lembaga peran-peran asisten misalkan, maka ada semacam ruh ataupun spirit yang hilang ketika itu dilakukan oleh seorang ibu itu sendiri. Ya. Nah, itulah perbedaan itu yang
perbedaan psikologis maupun fisik itu yang justru memposisikan perempuan pada posisi yang lebih utama dalam hal ini, ya, dibanding misalkan peran laki-laki yang atau sebagai bentuk kesetaraan, ya. Kalau laki-laki diberi fungsi, bakat, dan ladang spiritualnya dalam hal lain, misalkan dalam mencari nafkah dan sebagainya, perempuan ada di situ peran spiritualnya ataupun bakat alami yang punya nilai spiritualnya. Kemudian contoh yang lain dalam ayat yang lain, ya, di situ disebutkan misalkan istrimu adalah ladang bagimu, laki-laki dalam hal ini. Gambarannya adalah ataupun penafsirannya, Tuhan telah menetapkan penciptaan perempuan sebagai anugerah alami, memberinya kebaikan dan kesesuaian terkait dengan fungsi. Jadi jelas di sini bahwa pembedaan itu bukan untuk memposisikan mana yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Justru pembedaan fungsi dan psikis itu memberikan gambaran kesetaraan dalam hal ini, ya, antara laki-laki dan perempuan. Artinya masing-masing punya kelebihan dari sisi bakat alami maupun fungsinya, dan perbedaan itu justru menggambarkan kesetaraan. Kemudian feminisme dan perbedaan biologis. Kaum feminis awal menghargai perbedaan fungsi dan peran perempuan sebagaimana kodrat alaminya, dan meminta pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain untuk mendukung dan mendorong fungsi keibuan, misalkan soal pengasuhan tadi, ya, pengasuhan, kemudian peran-peran domestik yang lain. Nah, peran domestik maupun peran non domestik sebetulnya tadi juga lebih dikarenakan pada konstruksi sosial, bahwa perempuan itu harusnya begini-begini, perempuan itu kerjanya di rumah dan lain sebagainya. Sebetulnya itu lebih karena konstruksi sosial. Nah, justru kemudian yang dikritik oleh Yazdi, terutama kepada feminis ekstrim, ya, feminis ekstrim ini dianggap ataupun sangat, ya, menyerang perbedaan gender untuk menyerukan atau meminta kesetaraan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan pada situasi sosial yang mengabaikan pembedaan aspek-aspek biologis maupun aspek-aspek fungsi psikologis. Jadi feminis ekstrim mengabaikan soal itu. Memang semangatnya adalah liberalis. Ya. Nah, Islam memberikan saran ketika seseorang memilih pasangan ataupun calon ibu, ya, merekomendasikan kualitas baik iman, ya, muminah, kemudian bijak, sederhana, kecantikan, martabat, silsilah keturunan, kesuburan, dan kemampuan untuk memuaskan seks pasangan. Ini adalah menurut Yazdi, gambaran ini ataupun rekomendasi dan saran ini memposisikan ataupun mendorong supaya kelebihan dan kesetaraan itu nampak ataupun bisa didapatkan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Nah, berikutnya catatan Yazdi yang mengkritik feminis ekstrim, ya, dia melihat bahwa feminis gitu, yang mereka keras, ya, menolak keras institusi perkawinan pernikahan dan menganggapnya sebagai upaya penekanan, opres yang merupakan konspirasi dari etika tradisional laki-laki
male ethics, etika laki-laki tradisional, dan sebagai gantinya mereka mendukung homoseksualitas, kemudian kebebasan seksual bagi perempuan. Nah, dalam hal ini mereka merujuk kepada aktivitas seksual sebagai hak, bukan sebagai kewajiban. Mereka, ekstrem feminis ini, ingin mereduksi secara total dominasi laki-laki, ya, mengacu pada pemenuhan hasrat individual dan kepuasan personal. Nah, kelompok-kelompok homoseksual ini mengatakan bahwa feminis sejati harus atau sejatinya perlu menjadi homoseksual karena mereka tidak lagi membutuhkan laki-laki. Ya, di sini jelas sekali ekstremis feminis sangat didorong oleh paham liberalisme dan kebebasan yang yang mutlak, ya. Ada pandangan ataupun ada gium di kalangan feminis ekstrim bahwa tubuhku adalah tubuhku adalah kemerdekaanku, kalau tidak salah seperti itu. Nah, hasil dari ide feminis yang ekstrim ini, semacam ini, justru akan memperparah, ya, impact-nya adalah penyebaran penyakit seksual, penyakit kelamin, dan mendorong terjadinya aborsi, kemudian stimulasi seksual individual, menghilangkan peran ayah, ya, jika mereka kemudian menjadi single mother misalkan, di mana peran ayah sangat dalam nature-nya, dalam alaminya itu sangat penting dalam keluarga, ya. Dan menghilangkan peran ayah dalam keluarga itu adalah bentuk dari penyimpangan sifat alamiah. Berikutnya tentang peran keluarga. Di sini Yazdi menggambarkan bahwa masyarakat terdiri dari keluarga yang merupakan masyarakat konvensional secara alami, yang memiliki peran penting dalam membangun nilai-nilai dalam setiap generasi dan masyarakat, ya, dan merupakan satu-satunya struktur sosial yang didasarkan pada cinta, kesabaran, kepedulian, kombinasi yang kuat guna membentuk manusia yang sempurna atau manusia yang istimewa. Nah, dalam peran keluarga yang konvensional alamiah ini, perkembangan anak membutuhkan kesadaran bahwa ada seseorang di sana yang memberikan perhatian, kepedulian, melakukan segalanya untuk anak-anak, memberikan perlindungan dari permasalahan-permasalahan di luar keluarga dan seterusnya. Merubah tipe ataupun prototip sistem keluarga selalu menjadi agenda kaum feminis yang merasa bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang memperkuat dominasi laki-laki. Ya, kemudian penekanan terhadap kebebasan seksual serta longgarnya pengawasan kelahiran akan merusak nilai dan pentingnya keluarga dan sistem kesehatan tubuh perempuan, sebagaimana baiknya hubungan ataupun peran suami istri dalam keluarga. Etika keibuan ini yang menjadi poin penting dari pandangan Yazdi. Saya kira peran ibu bisa saja digantikan oleh orang lain melalui pelatihan, training dan lain sebagainya. Tapi banyak hal yang tidak bisa tergantikan. Misalkan ya kehamilan, melahirkan anak, dan lain-lainnya. Juga kasih sayang yang tidak bersyarat seorang ibu terhadap anak-anaknya itu tidak tergantikan oleh misalkan asisten ataupun ya katakanlah pembantu begitu ya, ataupun asisten yang sekalipun dia sudah dilatih untuk menjadi seorang ibu atau menggantikan peran keibuan. Nah, dalam hal ini keibuan adalah sebuah situasi eksistensial manusia yang terkait dengan esensi biologis, bahwa motherhood ataupun keibuan sebagai sebuah takdir dan fungsi instinktif dari seorang
perempuan. Kasih ibu memiliki banyak aspek spesial khusus yang berbeda dengan model kasih sayang yang lain. Meskipun norma-norma sosial ataupun budaya bisa saja mempengaruhi, tetapi insting keibuan ini tidak tergantikan ya saat anak-anak oleh anak-anak, baik saat kecil terutama pada masa bayi ya maupun ketika sudah dewasa. Dan anak-anak yang merasakan pengasuhan ibu yang ibu kandung katakanlah, yang melahirkannya, yang menyusuinya, itu akan mengetahuinya tanpa syarat, tanpa ragu tentang kasih sayang yang didapatkan oleh seorang ibu. Nah, ketergantungan anak terhadap ibunya ini membuat bangunan hubungan pribadi antara sang anak dengan sang ibu itu menjadi sangat kuat. Dan ini adalah sebuah bentuk ikatan spiritual ya, saya kira. Mungkin setiap orang saya kira ya punya hubungan yang sangat kuat kepada seorang ibu begitu ya, dan itu adalah citra ataupun gambaran spiritual ya. Nah, jika hal ini gagal didapatkan oleh anak-anak, maka anak akan sulit mendapatkan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Misalkan ya orang lain seorang anak dibesarkan oleh pengasuhan misalkan ya, ataupun pengasuh di luar ibunya, maka hubungannya akan berbeda ya, nilai spiritualnya mungkin berbeda. Pada dasarnya secara insting juga seorang anak membutuhkan sang ibu sebagaimana ia butuh makan, minum dan lain-lain, sehingga jika tidak ada kasih sayang ibu, si anak akan secara tidak sadar ya mengundang sifat marah di dalam dirinya. Artinya anak akan merasa kehilangan. Nah, berikutnya ini juga poin penting bagaimana aspek psikologis yang membedakan perempuan daripada laki-laki, seperti yang digambarkan dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Ya, kebaikan sikapmu terhadap orang tua adalah kunci keriduan Tuhan. Ini adalah nilai spiritualitas yang kuat saya kira ya. Kemudian proses kehamilan yang memberatkan ibu ya, kita dalam ada satu ayat ya, di situ disebutkan bahwa kehamilan itu kan wahnan ala wahnin ya, sangat berat bagi seorang ibu. Nah, itu adalah mengandung nilai spiritual. Dalam hadis Nabi juga dikatakan tentang keutamaan jihad, berperang dengan pelayanan anak terhadap ibu. Ada seorang sahabat kalau tidak salah disebutkan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan pelayanan terhadap ibu sangat diutamakan daripada terhadap bapak misalkan ya, ketika seorang sahabat bertanya tentang bagaimana mentaati ataupun menghormati ibu ya, dikatakan disebutkan oleh Rasulullah dengan menyebut ibu 3 kali, lebih utama daripada bapak. Dalam proses kehamilan terdapat banyak hal yang harus dijaga oleh seorang ibu. Ya, misalkan untuk lebih banyak berbuat kebaikan, menghindari sikap-sikap buruk, dan memperbanyak aktivitas spiritual ataupun ibadah. Dalam surat yang lain disebutkan memberikan perhatian khusus pada proses kehamilan sebagai bentuk awal penciptaan manusia ataupun kelahiran, mulai sejak mulai proses pembuahan sampai kepada intervensi Tuhan dalam tanda kutip dalam wujud memberikan ruh kepada janin. Hadis Rasulullah juga mengatakan keutamaan seorang ibu hamil yang menjaga dan memperjuangkan kehamilan hingga melahirkan sebagai peran mujahid ya, seperti seorang mujahid, orang yang berjihad ya, dan jika meninggal maka dia adalah seorang syahid. Pengasuhan, merawat anak bagi sang ibu dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai tugas fungsi suci yang meninggikan
martabat sang ibu, bahwa air susu ibu ASI sebagai sebuah berkah bagi sang anak. Sampai mana tadi ya? Ini ya. Nah, kemudian kritik yang lain. Feminisme dan keibuan. Dalam pendekatan modern terhadap kajian gender, peran ibu ataupun keibuan adalah sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh realitas terbatas kaum perempuan. Perubahan situasi sosial juga berpengaruh terhadap pandangan status perempuan. Peran keibuan menurut feminis harus diakhiri. Teknologi perawatan dan adanya lembaga-lembaga kepengurusan anak mengakhiri kebutuhan terhadap peran ibu alami. Feminis ekstrim memandang bahwa keibuan adalah alat penekan kaum perempuan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki ataupun dominasi budaya laki-laki. Feminis ekstrim dan prokreasi, artinya kelompok yang pro penciptaan, ya, gagasan dan gerakan ini muncul dari pandangan individualisme tadi, atas nama kebebasan personal, kemerdekaan perempuan, mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan, kemudian mengabaikan perbedaan psikologis, gender, mengabaikan institusi keluarga, dan menganggap keibuan sebagai masalah yang kurang penting ataupun masalah pikiran. Nah, kelompok ekstrem ini sangat mendukung hak aborsi dan kontrasepsi, mendorong teknologi reproduksi mandiri, ya, pertumbuhan melalui rekayasa teknologi, pembuahan melalui rekayasa teknologi, ya. Kemudian salah satu tokoh feminis ekstrim, Simone de Beauvoir, mengatakan bahwa barangkali suatu saat nanti peran laki-laki dalam penciptaan kelahiran bayi tidak lagi penting karena perempuan mengetahui cara dan tujuannya melalui rekayasa teknologi. Misalkan kita tahu contohnya ada misalkan bank sperma, ya, ataupun cara yang lain, ya, yang menghilangkan peran laki-laki dalam proses kelahiran ataupun pembuahan. Feminis ekstrim menganggap bahwa aborsi adalah hak penting bagi perempuan sebagai bentuk kebebasan seksual. Janin yang gugur dianggap hanya sebagai sebuah materi ataupun massa dari sekumpulan sel yang tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kaitan eksistensial dengan spirit ketuhanan misalkan, dan bukan makhluk sempurna. Anak yang tidak dilahirkan sempurna dianggap sebagai hasil dari ketidakteraturan akibat dari aktivitas seksual perempuan atau sang ibu. Etika feminis dan etika keibuan, maternal etik. Insting keibuan, hamil dan melahirkan, yang alami dan kodrati, itu sebagai basis pandangan etis yang menekankan kepada karakter psikologis perempuan dan etika perempuan. Nah, menurut mereka etika sistem kesetaraan gender ini tidak akan menggantikan model-model kewajiban yang dialami laki-laki. Di sini ada beberapa diskusi antara tokoh-tokoh feminis ekstrim di makalah itu, makalahnya Yazdi. Misalkan dia ada diskusi antara tokoh-tokoh Rudik contohnya, mengatakan bahwa insting keibuan memiliki sistem dan mode pemikiran dengan kata-kata, alasan, dan tujuan yang spesifik. Tujuan dari pemikiran maternal antara lain misalkan pedulian, memelihara, merawat, penerimaan terhadap anak, menjaga kehidupan, yang semua itu merupakan insting daripada keibuan. Bayi itu lemah. Nah, tanpa ada kepedulian dan perhatian dan perawatan yang semestinya dari seorang ibu, maka dia tidak akan survive. Nah, untuk itulah peran ibu harus memiliki sikap alami yang baik dan nilai-nilai kebaikan yang layak ataupun yang selayaknya, yang sebaiknya gitu. Nah, insting keibuan ini merupakan manifestasi kasih dan cinta yang akhirnya
melibatkan aspek pendidikan, bagaimana kemudian anak-anak itu menjadi bagian yang penting, bagian yang baik di masyarakat, ya, sebagai awal membentuk masyarakat yang baik, mendorong adanya disiplin, perlindungan, pendidikan dan sikap yang baik untuk menumbuh kembangkan anak-anak sebagai upaya, ya, mengembangkan contoh sikap-sikap yang baik dan melibatkan emosi dan juga akal dalam proses pengasuhan itu. Nah, teori feminis tentang keibuan, etika keibuan ini bertujuan berjuang keras, maksudnya kalangan feminis ini berjuang keras untuk mengeneralisasi dan memasukkan baik laki-laki maupun perempuan pada peran instinktif ini. Nah, atas dasar inilah siapapun bisa berpikir sebagaimana seorang ibu, apakah dalam masalah keluarga maupun masyarakat, ya. Tokoh yang lain yang dikutip dalam makalah itu, etika model ini lebih menggunakan pendekatan ketergantungan daripada keibuan. Proteksi, perhatian, dan hubungan dengan yang tergantung, dependen merupakan aspek utama dari pandangan ini. Ini salah satu pandangan feminis. Nah, etika maternal ataupun etika keibuan menurut kita mengajukan model ketergantungan ini dan harus mengarahkan pada kebijakan-kebijakan umum berdasarkan pada kesetaraan manusia. Dalam pandangannya, semua manusia setara karena setiap orang memiliki ibu dan pada saat yang sama tergantung kepada sang ibu. Sehingga sejak setiap orang adalah ibu bagi sang anak, maka orang harus menjaga dan peduli pada ketergantungan ini daripada berupaya melemahkan ikatan yang memegang masyarakat bersama. Dia menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan umum harus memperkuat sumber-sumber ketergantungan dan di sisi lain justru mengurangi ketergantungan itu sendiri. Tokoh yang lain ataupun teoritisi yang lain dari kalangan feminis ini, Health, ya, di situ disebutkan mengatakan bahwa etika keibuan berasal dari nilai-nilai kerjasama, kasih sayang, persetujuan, kesepakatan, berbagi dan saling memuaskan setiap pihak. Dia percaya bahwa laki-laki maupun perempuan bisa menjadi ataupun berperan sebagai ibu. Jadi berbagi peran, ya. Namun faktanya bahwa laki-laki bisa saja merawat anak-anak, mengasuh anak-anak, tapi akan berbeda, ya, dan tidak mampu untuk membesarkan anak. Nah, keduanya laki-laki maupun perempuan memiliki sikap dan kualitas etis yang dibutuhkan sebagai ibu. Dalam hal ini, menurut Head, ya, ada kesamaan, ya, ataupun bisa disamakan dalam hal ini, bisa diusahakan menurut Head bahwa laki-laki maupun perempuan untuk berbagi peran dalam hal merawat dan membesarkan sang anak. Saya kira bagian saya sampai sini, ya. Mungkin selanjutnya Mas Arif, saya kira, ya. Syukran. Baik. Oke, sudah, ya. Okay, thank you, Mr. Obaid, Yes, for your presentation. If any question from our friends, اگر دوستان سوالی دارند از آقای عبید در چند دقیقه مطرح کنند که انشاءالله بحث کامل بشه. آقای حافظ، Terima kasih kepada Pak Ubed. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan dan didiskusikan dengan Pak Ubed. Silahkan sebelum lanjut kepada yang lain.
ظاهرا آقای عارف آماده است برای ادامه بحث آقای عبید. بسیار خوب، بسیار. ادامه بده. Kalau memang begitu, Pak Arif silahkan dilanjutkan. Iya, lanjut Mas, dulu aja. Nah, Lanjut dulu, baik. Mohon izin untuk sharing. bahasa Indonesia aja ya, Ya, biar saya paham. ya meskipun PPT-nya belum saya terjemahkan, semoga nanti saya bisa menjelaskan dengan baik seperti Pak Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ubed dari tulisannya Yazid ini. Berikutnya adalah dalam artikel ini memang membahas mengenai kritik yang ada terhadap etika keibuan yang digagas oleh kaum feminis. Yang pertama, kritik itu memang ada dua macam di sini atau ada dua pembagian di sini, yaitu kritik yang ditujukan bagi kalangan feminis dan kritik yang ditujukan bagi kalangan non feminis. Kalau kalangan feminis, maka kritik terkait dengan etika keibuan ini menyebutkan bahwasanya yang namanya peran ibu dan anak atau peran ibu yang ada itu selama ini ya cukup tampak pada bagaimana sosok ibu itu atau seorang perempuan itu menjadi memaksimalkan peran keibuannya dan memang di situ menekankan pada hubungan yang bagus dengan anaknya. Yang kedua juga terkait dengan masyarakat yang cenderung patriarki, maka sosok ibu itu seringkali disalah tafsirkan dan juga seringkali diharapkan atau memiliki peran yang harusnya lebih daripada yang selama ini ada, ekspektasinya, dan juga disyaratkan yang lebih daripada yang ada. Lantas yang ketiga adalah tentunya kalau kita kembali lagi kepada sosok ibu atau seorang perempuan, maka masing-masing orang meski sama-sama dia itu sosoknya adalah wanita, tapi sesungguhnya mereka ada perbedaan cara berperilaku, perbedaan cara bersikap, dan itulah yang nanti akan menjadikan tentu cara bersikap dan cara bertindak itu mencerminkan apa yang mereka pahami dari cara berpikir mereka. Sedangkan kritik etika keibuan kaum feminis yang ditujukan bagi non feminis atau bagi kalangan yang bukan feminis, itu, maka setiap orang itu memiliki hubungan yang tentunya masing-masing orang itu akan menentukan kriteria yang spesifik atau yang khusus, ya nggak bisa dipukul rata semuanya hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Maka dari itu ini nggak bisa digeneralisir. Yang kedua adalah hubungan yang adanya sebuah hubungan yang mana itu menunjukkan atau hubungan yang mengarah pada status atau kondisi yang tidak setara. Nah, ini tidak bisa dipakai sebagai sebuah model untuk menunjukkan hubungan kesetaraan. Jadi artinya apa? Maka ketidaksetaraan yang terjadi itulah itu yang menjadi penyebab untuk peran ibu itu juga perlu bisa dikatakan dipertimbangkan lagi. Jadi nggak sekedar urusan keperempuanan saja, tapi juga dia bisa ke ranah publik. Lantas berikutnya, tentang selain maternal etik atau etika keibuan, juga Yazid atau penulis menerangkan tentang etika yang sekiranya itu muncul dari seorang
perempuan yang paling besar adalah unsur care atau kepedulian. Dan tentunya tentang etika care ini juga ada beberapa kritik yang disampaikan di dalam artikel ini. Yang pertama, merumuskan terminologi care atau rasa sayang atau rasa peduli atau kasih sayang seorang ibu itu yang muncul pada diri seorang perempuan, ya care itu, maka ini lebih bersifat dia itu etika yang bersifat emosional, dan ini lebih condong pada bagaimana tindakan seseorang, kalau bicara mengenai care ini, tindakan seseorang yang mengarah pada orang lain untuk bisa diberikan perhatian lebih. Sehingga etika atau etik ini mendorong seorang itu untuk lebih perhatian terhadap unsur atau kondisi gembira atau tidak, senang atau tidak, sehingga apabila seseorang itu dalam kondisi senang atau tidak senang, itulah yang akan memunculkan unsur care yang ada pada diri seseorang. Care ini tadi sempat juga disinggung oleh Pak Ubed ya, tentang bagaimana pandangan salah seorang tokoh Health atau siapa tadi, Health atau Kitty tadi, yang menyebutkan ada unsur compassion atau kasih sayang. Tapi care ini lebih dari itu, tidak bisa disamakan dengan sekedar kasih sayang. Bahkan dia itu ada unsur yang perhatian lebih untuk memberikan, membagi perasaannya kepada orang lain. Jadi nggak sekedar sayang atau kasih sayang, tapi juga membagi perasaan pada orang lain. Dan ini nggak bisa disamakan dengan istilah charity atau istilah yang charity itu kan dibahasakan sebagai sedekah dan sejenisnya. Lantas dengan etika care ini juga mensyaratkan kalau seseorang itu muncul rasa care atau rasa peduli, rasa perhatiannya pada orang lain, lebih itu muncul pada diri seorang perempuan, maka itu mensyaratkan adanya keterlibatan bersama dalam unsur care ini dengan pihak lain. Artinya apa? Yang bersangkutan itu tidak cuma simpati, ya, tapi lebih dari simpati, mungkin dia akan ikut terlibat di dalam masalah yang mungkin itu dialami oleh orang lain. Itulah bentuk care yang muncul. Dan juga tentunya dengan care ini menginginkan adanya hasil yang menuju pada bentuk yang bahagia atau yang menyenangkan atau yang membahagiakan bagi pihak-pihak yang sekiranya itu mengalami atau yang butuh care tersebut. Lantas beberapa tokoh yang fokus pada konsep care ini adalah diantaranya Neil Noddings, Carl Gillian, dan juga Robinson. Neil Noddings ini merumuskan konsep care yang muncul pada diri seorang ibu yang paling utama, itu mengartikan care ini lebih dari sekedar perhatian. Bahkan mungkin nggak cuma perhatian, bahkan dia siap untuk terlibat membantu orang yang diberikan care tersebut. Dan tentunya juga care ini mensyaratkan adanya pemahaman yang kuat terhadap orang yang akan diberi care tersebut. Terus juga yang ketiga adanya open minded, berarti ya keterbukaan berpikir, kelapangan perasaannya, dan juga adanya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, sehingga kalau dia peka terhadap kebutuhan orang lain, maka dia itu bisa muncul rasa care-nya. Lantas Carl Gilligan juga menyebutkan bahwasanya etika yang berbasiskan pada care ini ya, itu lebih banyak muncul di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. Sedangkan Robinson menyebutkan bahwasanya standar care yang umum
itu bisa diterapkan untuk masyarakat dan bahkan juga dalam perkara politik. Artinya care ini betul-betul menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang diutamakan dalam bermasyarakat dan bahkan dalam berpolitik. Kalau menurut Robinson, dan ini berarti kan dalam politik pun juga perlu mengambil unsur care sebagai unsur yang dominan pada diri seorang perempuan untuk membuat masyarakat maupun bahkan urusan politik itu lebih baik lagi. Itu kalau menurut Robinson. Terhadap etika care dan kritiknya ini, maka ada dua kategori sini. Menurut atau klaim dari kalangan feminis, misalnya itu menunjukkan bahwasanya ada perbedaan yang jelas itu muncul antara laki dan perempuan. Tentunya lebih-lebih terkait dengan karakteristik etika ini sendiri, yang tentu itu akan dikaitkan dengan faktor-faktor yang akan yang menjadikan perempuan itu terdesak atau mungkin dia itu menghadapi berbagai masalah, sehingga dari situlah yang unsur care ini akan lebih muncul pada diri seorang perempuan daripada laki-laki. Sedangkan laki-laki dalam pandangan feminis itu tidak lebih terbebani dibandingkan seorang perempuan. Dan kepekaannya seorang laki-laki itu tidak lebih tajam dibandingkan kepekaannya seorang perempuan. Inilah pentingnya unsur care ini bagi kaum feminis. Sedangkan kritik-kritik yang disampaikan oleh kalangan non feminis itu menyatakan bahwa kalau memang care itu merupakan nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, ya kan, memang penting, tapi tentu itu bukan menjadi hal yang lebih penting dibandingkan nilai-nilai yang mengarah pada unsur keadilan. Ini kalau kritik dari kalangan non-feminis. Artinya apa? Jangan cuman bicara kepedulian dan kepekaan, tapi utamakan pula yang terpenting adalah keadilan yang bisa dimunculkan di masyarakat, baik untuk laki maupun untuk perempuan. Berikutnya, setelah memaparkan pandangan-pandangan dari kalangan feminis atau tokoh-tokohnya, maka penulis artikel ini mencoba membandingkan konsep keibuan atau ibu dalam konsep Islam itu sendiri. Nah, sisanya memang lebih banyak bicara mengenai itu. Maka beliau menyampaikan bahwasanya konsep keibuan, perempuan, dan apapun lah label-label yang menempel pada diri seorang wanita itu dalam Islam digambarkan dengan bahwasanya sosok ibu itu merupakan sosok yang paling utama, yang paling mendasar, yang menentukan terbentuknya identitas keluarga. Terus yang kedua, sosok seorang ibu itu mencerminkan adanya kebahagiaan, adanya bahkan kesejahteraan, ya, yang akan tampak pada anak-anaknya dan juga tampak pada pasangannya, sehingga ini yang menjadi unsur yang sangat menentukan bagi seorang perempuan. Artinya apa? Keluarga itu dikatakan bahagia atau tidak, anak-anaknya bahagia atau tidak, suaminya bahagia atau tidak, itu kunci utamanya ada pada seorang ibu. Lantas juga sosok ibu dalam Islam menurut penulis menunjukkan bahwa ini bentuk atau model yang etis dan model yang bagus untuk mencontohkan bagi anak-anak. Karena yang namanya ibu itu adalah suri tauladan yang pertama bagi anak mereka sebelum mereka mengenal orang lain, khususnya apalagi mengenal Rasulullah, misalnya kalau saya pahami di sini. Sehingga pertama kali anak itu akan mendapatkan keyakinan, bahkan iman atau keyakinan tentang kehidupan itu yang pertama kali adalah ibu. Nah,
Ini gambaran yang dijelaskan oleh si penulis tentang figur ibu dalam Islam. Itu pun juga sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, ya kan, yang menunjukkan bahwasanya kalau mungkin saya belum nggak hafal juga ini untuk hadisnya, tapi kalau diterjemahkan di sini dalam bahasa Inggrisnya, ya anak yang soleh mungkin gitu ya, merupakan bunga yang turun dari gambaran dari bunganya jannah gitu. Mungkin Ustaz David atau yang lainnya bisa membacakan hadisnya untuk ini. Lantas juga Imam Sajjad alaihissalam juga menyebutkan mengenai hak-hak anak, ya kan? Dalam penjelasan beliau bahwasanya hak anak-anak yang kalian miliki, ya, dan itu ada pada kalian, itu adalah maka kalian harus, artinya sebagai orang tua kita harus tahu apa yang mereka inginkan, apa yang kita juga perlu menunjukkan sebagai orang tua kepada anak itu, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu semuanya tergantung pada kita, maksudnya kita sebagai orang tua selama di dunia ini. Dan ketahuilah bahwasanya kalian, maksudnya kita sebagai orang tua itu bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Gitu. Lantas juga maka dari itu doronglah setiap anak itu untuk menemukan dirinya sendiri, ya sebagaimana mereka menemukan kebaikan, dan juga tentunya mereka juga perlu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, dan itu tentu tergantung pada orang tuanya menurut Imam Sajjad alaihissalam. Terus konsep keibuan di dalam konsep ibu, wanita, perempuan, dan keibuan dalam Islam itu bisa melihat pada bagaimana sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang mana ini merupakan model yang terbaik sepanjang zaman, yang beliau itu memiliki peran yang multidimensional, ya, peran ibu, peran istri, ya, terus juga peran seorang wanita yang dia itu bisa memberikan contoh bagi masyarakat sekitarnya, maksudnya sama-sama perempuan di zaman itu. Nah, ini bisa tampak pada bagaimana sosoknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lantas juga maka dari itu, dari gambaran contoh Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, maka beliau menunjukkan bahwasanya inilah sosok ibu yang perfect, artinya yang bisa dikatakan sempurna. Maka seorang ibu itu adalah sosok orang yang dia itu terdidik dan berilmu, educated and knowledgeable. Jadi ibu itu harus terdidik, memiliki pendidikan yang cukup, bahkan lebih dari cukup, kalau perlu juga mereka adalah orang yang berilmu. Sehingga kalau ibu itu memang betul-betul yang dia itu sosok yang terdidik, yang berilmu, maka ibu pun juga bisa memberikan kontribusi untuk memberikan jawaban, solusi-solusi terhadap permasalahan bahkan sosial, ekonomi, politik, dan urusan-urusan teknis yang ada di masyarakat sekitar. Inilah dicontohkan oleh bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu menjadi contoh sempurna bagi ibu di semua zaman. Maka dari itu perlu ada dua aspek yang perlu dimiliki oleh seorang ibu, yaitu aspek moral dan juga aspek religi atau aspek unsur keagamaan yang penting dimiliki bagi seorang ibu. Aspek moral menunjukkan bahwasanya seorang ibu itu perlu mengetahui dan paham nilai-nilai dasar etika dan juga bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dan mampu menciptakan nilai-nilai positif bagi anak-anaknya. Itu kalau perspektif moral seorang ibu. Sedangkan aspek religi yang perlu dimiliki oleh seorang ibu itu adalah bagaimana seorang ibu itu harus memiliki keimanan dan keyakinan kuat
yang harus dimiliki oleh setiap ibu atau seorang perempuan itu, sehingga keimanan dan keyakinan yang kuatlah tentang tentang keyakinan dalam agamanya, keimanan dalam agamanya itu menjadi modal utama bagi seorang ibu untuk menyampaikan atau menjelaskan pengetahuannya atau menjadikan ini sebagai pengetahuan bagi dirinya untuk mendidik atau membimbing anak-anaknya menuju masa depan yang lebih besar atau lebih baik. Aspek religi juga akan mendorong seorang ibu itu untuk bertanggung jawab baik unsur fisik ya maupun unsur emosional pada diri anaknya. Dan ini yang sangat menentukan unsur fisik maupun unsur emosional setiap anak yang dimiliki oleh ibunya. Dan ibu itu juga wajib untuk mengajari anak-anaknya cara-cara yang terbaik atau mungkin wajib mengajari anak-anaknya amal-amal solih yang mau itu amal solih gak cuma untuk diri pribadi tapi juga amal solih yang itu berdampak pada sosial masyarakat. Maka dari itu Al-Quran juga menggambarkan sosok ibu yang baik, ibu yang tidak baik, ya kan? Nah, dan nanti ibu yang baik dan ibu yang tidak baik itu digambarkan oleh Al-Quran itu juga akan berdampak pada bagaimana anaknya. Nah, lantas dicontohkan di sini bagaimana putra Nabiullah Nuh alaihissalam yang mana itu digambarkan bahwasanya istri Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk sosok ibu yang tidak solihah, ibu yang tidak baik, sehingga berakibat pada putranya itu menjadi orang yang durhaka terhadap Tuhannya, terhadap bahkan orang tuanya sendiri yang notabene adalah seorang nabi misalnya itu. Nah, ini contoh yang tidak baik yang digambarkan oleh Al-Quran. Sedangkan juga kalau dicontohkan bagaimana putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ini juga peran ibu sangat menentukan bagaimana putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam baik dari ibu Hawa atau ibu Siti Hajar maupun siapa satunya lagi kok lupa saya namanya ya yang melahirkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Maka ini mencontohkan bahwasanya peran seorang ibu itu menentukan kesolihan anak-anaknya, sangat menentukan. Memang nanti adanya unsur masyarakat juga akan menentukan. Terus juga peran ibu pula yang nampak pada Nabiullah Musa alaihissalam yang menjadikan meskipun beliaunya tidak tidak mendidik secara langsung ya sebagai peran ibunya karena beliau itu menjadi pengasuh anak di keluarganya Fir'aun, tapi tetap itu mencerminkan bahwasanya peran ibu itu meskipun tidak nampak langsung sebagai ibunya sendiri, tapi tetap itu wanita itu akan menentukan bagaimana output atau hasil dari anak yang dididiknya. Sehingga dari situ maka penting adanya keimanan yang puritan yang dimiliki oleh seorang ibu. Ya, keimanan ini harus dipegang kuat sepanjang hayat dari seorang ibu itu, dan itu keimanan itu penting memiliki sifat yang puritan. Nah, living faith atau keimanan yang dibutuhkan atau yang perlu dimiliki oleh seorang ibu sepanjang hayatnya itu, maka tentunya setiap ibu atau setiap perempuan itu wajib memiliki nilai-nilai keimanan untuk menangkal ya, berbagai macam pengaruh negatif yang datang mendekat kepadanya mereka. Dan keimanan seorang ibu itu akan membantu dirinya untuk mengatasi berbagai macam masalah dan juga bisa memberikan manfaat bagi anak-anaknya, bahkan juga memberikan rasa damai pada anak-anaknya, pada dirinya sendiri dan anak-anaknya juga, bahkan juga keimanan yang dimiliki oleh seorang ibu itu mampu akan meneguhkan mental dan perasaan yang dimiliki oleh ibu sebagai seorang perempuan. Purity atau tentunya nilai-nilai yang puritan yang perlu dimiliki oleh seorang ibu itu perlu dimunculkan agar bisa menangkal berbagai macam
perilaku-perilaku yang berujung pada dosa. Dengan sifat puritannya maka seorang ibu itu akan bisa bertindak lebih bijak dan juga punya alasan yang jelas untuk mengatasi atau menjauhkan dirinya dari berbagai perbuatan yang sifatnya dosa atau buruk misalnya itu. Dan tentunya dengan seperti ini maka dia itu bisa memberikan atau menghantarkan hidayah, mungkin freeing the person from their bonds, mungkin menghantarkan hidayah bagi orang lain dengan keimanan yang puritan yang dimiliki oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Lantas juga dari sini sosok seorang ibu itu adalah sosok yang dia itu juga ada unsur mudah memberikan maaf, motherly forgiveness. Karena pada prinsipnya ibu atau peran keibuan itu akan melibatkan segala macam keterbatasan yang dimiliki, ya kan, dan kewajiban yang ada. Ya. Jadi dengan unsur keibuan itu maka seorang perempuan itu akan bisa menerima yang segala keterbatasan yang dimiliki dan juga bisa menerima segala kewajiban yang harus dia jalani ya tanpa ada rasa lelah, ya kan, dan itu semuanya kalau memang itu dipahami dengan baik bahwasanya sebagai sosok perempuan ibu itu punya keterbatasan dan punya kewajiban yang harus dijalankan, maka kalau dia menyadari dengan baik maka dia akan menjalankannya itu dengan enjoy dengan senang ya, dengan tulus ikhlas. Nah, maka dari itu dari sini sosok keibuan yang memang itu menyadari keterbatasan dan juga menyadari adanya kewajiban yang harus dia emban, maka itulah yang memunculkan nilai-nilai yang tampak pada nilai moral yang tampak pada ibu. Itu adalah satu, ya, seorang ibu itu rela berkorban. Ya kan? Seorang ibu dia mampu untuk berkorban bagi anak-anaknya agar anak-anaknya tumbuh dengan lebih baik untuk generasi yang ke depan. Lantas yang kedua, nilai moral yang dimiliki oleh seorang ibu dari unsur forgiveness ini, maka dia pun juga akan ada rasa simpati dan perhatian, ya kan? Tentu seorang ibu itu akan mengedepankan anaknya, mengedepankan kepentingan anaknya, ya kan, daripada dirinya sendiri. Dan bahkan dia setiap ibu pasti dia ingin mendidik anaknya dengan nilai-nilai etika yang lebih baik. Lantas meekness, maka ini juga nilai-nilai moral yang dimiliki oleh seorang ibu memberikan rasa damai atau memberikan orang itu kalau berada di dekat ibu itu akan merasakan kedamaian, ketenangan, ya kan, dan kenyamanan. Maka itulah yang perlu dimiliki oleh setiap ibu bagi generasi atau setiap anak yang dimilikinya. Lantas juga disebutkan di sini bahwasanya maka dari itu ada beberapa saran ya, yang perlu dimiliki atau yang perlu diambil oleh setiap perempuan yang ini dalam kaitannya dengan isu feminis misalnya itu, maka ada beberapa saran etis yang itu berasal dari Islam ya, bagi setiap ibu, bagi setiap perempuan untuk bisa sejalan dengan tumbuh kembang anak ke depannya misalnya itu ya. Maka beberapa hal di sini misalkan yang pertama ya kan, seorang ibu itu perlu menjaga anaknya itu dari hal-hal yang sifatnya insult and scorn, ya, sifatnya yang menghinakan anaknya itu sendiri atau merendahkan si anak misalnya itu. Yang kedua, maka juga ibu itu mengajari anak untuk menepati janjinya, juga mengajari anaknya itu untuk berbicara dengan santun, itu. Lantas juga yang keempat ini bagaimana kecupan seorang ibu pada anaknya itu bentuk dari perhatian dan rasa sayangnya seorang ibu, bahkan pengorbanan seorang ibu untuk anak itu bisa tampak pada kecupan ibu pada anaknya. Terus ibu pun juga perlu menanamkan rasa disiplin, ya kan?
disiplin kepada anaknya, tapi itu juga dicontohkan oleh dirinya. Yang keenam juga seorang ibu itu perlu membagi waktunya dengan anaknya sehingga dia bisa ikut bermain, menemani anaknya dalam bermain yang sifatnya mendidik. Ibu juga perlu memiliki kemampuan untuk bercerita, telling story. Lebih-lebih kalau itu cerita-cerita yang kisah-kisah yang baik, ya, entah itu kisah-kisah Nabi, Rasul, ya, para sahabat dan para ulama, atau kisah-kisah orang-orang solih, misalnya terdahulu, misalnya itu menjadi inspirasi buat anaknya. Ibu itu juga menjadi pusat pendidikan bagi anaknya. Ibu pun juga harus bisa bersikap adil, tidak diskriminatif pada anak-anaknya, baik anak yang pertama hingga anak yang terakhir, maka sikapnya pun juga harus bisa adil kepada mereka semuanya. Ibu itu juga menjadi tempat untuk konsultasi, curhat bagi anak-anaknya. Ibu pun juga menjadi cerminan perilaku-perilaku yang tata krama atau akhlakul karimah yang terbaik bagi masyarakat sekitarnya atau sosial masyarakat. Ibu pun juga perlu menyiapkan putra-putrinya, kalau mereka sudah balik, maka mereka perlu dipisah tempat tidurnya. Ini juga bagian dari saran-saran yang etis yang diberikan oleh penulis. Ringkasnya kalau saya ambil di sini, maka penulis menekankan bahwasanya semua perempuan, semua wanita, bahkan kaum feminis yang ada saat ini itu perlu kembali pada bagaimana Islam memandang atau menempatkan atau menempatkan perempuan itu tentu sesuai dengan proporsinya dan tentu sesuai dengan tempat yang baik. Sebagaimana beliau sampaikan bahwa Allah itu menciptakan laki perempuan itu tentu dengan kondisi fisik dan psikologi yang masing-masing itu memiliki perbedaan, tapi tetap itu mereka punya peran yang proporsional masing-masing untuk menyiapkan generasi ke depan lebih baik lagi. Lantas juga ringkasan di sini menunjukkan bahwasanya penulis menerangkan pada kita bagaimana ideologi yang dimiliki oleh kaum feminis itu notabene itu sebenarnya bertentangan dengan gagasan keibuan itu sendiri, ya kan? Karena menurut penulis ini bisa menolak eksistensi yang ada pada diri seorang perempuan, seorang ibu yang tentu mereka memiliki perbedaan psikis, perbedaan fisiologis dengan laki-laki, sehingga itu akan menolak atau tidak bisa mencapai kesetaraan antara laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Bahkan juga beliau memberikan catatan terhadap beberapa gagasan-gagasan yang ditelurkan oleh kaum feminis yang ekstrim menurut beliau di sini, yaitu perilaku yang mengedepankan gender itu bukanlah sebuah sebuah hasil dari perbedaan fisiologis, ya, tapi itu semuanya merupakan syarat yang diwajibkan untuk bisa dijalankan di masyarakat. Jadi intinya adalah apa? Para pejuang feminis yang menurut penulis adalah yang ekstrim, ini lebih menekankan bagaimana kesetaraan gender itu menjadi syarat mutlak bagi sosial masyarakat, tapi bukan mengarah pada fisiologisnya. Yang kedua adalah kemampuan setiap perempuan atau wanita untuk bisa melahirkan putra-putrinya itu bukan menjadi alasan utama untuk menekan perempuan, untuk membebani perempuan. Maka dari itu perlu adanya peran-peran spesifik, setiap peran-peran spesifik yang berbasis pada gender di masyarakat. Yang ketiga, catatan penulis terhadap gagasan-gagasan kaum feminis ekstrim, bahwasanya yang namanya kaum homoseksual di kalangan laki perempuan atau kalangan yang menggagas pernikahan sesama jenis itu perlu diperjuangkan atau perlu dibela, advocate, ya, perlu dibela atau perlu didukung. Karena apa? Karena unsur keibuan, ya,
itu mensyaratkan unsur keibuan yang sebenarnya itu mensyaratkan adanya sebuah ketergantungan ya, dibandingkan sekedar urusan seksual belaka. Artinya apa? Berarti terkait dengan adanya homoseksual ataupun perkawinan sesama jenis itu merupakan secara sosial ke masyarakat, mereka itu butuh kita, mereka tergantung dukungan kita. Jadi ini bukan sekedar permasalahan seksual belaka, tapi mereka butuh dukungan dari kita. Lantas yang kedua juga gagasan dari kaum feminis ekstremis ini, menurut catatan penulis, itu mengkampanyekan, mempromosikan aborsi dan kontrasepsi, artinya mungkin semacam KB, gitu ya, dan meyakini bahwasanya metode-metode reproduksi ke depannya atau yang selanjutnya itu tentunya paling efektif kalau itu tidak sekedar dia itu urusan syahwat saja, tapi juga bagaimana itu memberikan keamanan bagi pelakunya, maksudnya pelaku yang melakukan reproduksi. Lantas yang berikutnya juga gagasan di ekstrim feminis atau kaum feminis ekstrim ini menekankan pada individualitas, yang mana ini konsep individualitas ini akan membangun kesetaraan politik dan sosial yang sesungguhnya antara laki dan perempuan. Artinya apa? Berarti ini penting untuk bisa diperjuangkan masing-masing orang itu, baik laki dan perempuan itu, untuk mendapatkan hak politik dan sosialnya. Lantas juga gerakan-gerakan feminis yang ada itu menurut penulis ini ternyata malah membawa berbagai masalah bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena gerakan feminis yang selama ini menurut pandangan penulis itu malah mengabaikan humanisme atau mengabaikan faktor humanisme yang ada pada perempuan. Yang kedua adalah mengabaikan mengabaikan sosok perempuan yang sesungguhnya, dan juga itu mengabaikan berbagai insting yang dimiliki oleh orang perempuan. Ini kalau dan ini tentu akan lebih bertentangan dengan kodratnya perempuan itu sendiri. Lantas berikutnya juga, maka dari itu konklusinya atau ringkasannya ini, maka Islam itu sebagai solusi bagi setiap manusia termasuk perempuan ya, dengan unsur keibuan itu yang memang ini adalah unsur yang unik dan penting bagi setiap perempuan dalam pandangan Islam. Dan tentunya yang kedua adalah menumbuh kembangkan anak itu adalah memiliki nilai kunci atau nilai yang paling penting bagi seorang perempuan, dan itu merupakan kewajiban yang mulia yang perlu diemban oleh setiap perempuan. Lantas yang ketiga, semua ibu itu pasti memiliki nilai yang penting atau nilai yang memberikan memiliki posisi yang bernilai, yang mana itu tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu apa? Yaitu yang paling utama mendidik anak ya, menjadi anak-anak yang solihah ya. Dan tentunya kalau anak-anak itu memiliki anak-anak yang solihah dan well manner atau ya berakhlakul karimah, maka anak-anak yang sudah dididik menjadi anak yang solih dan berakhlakul karimah ini yang akan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Terus yang keempat menunjukkan bahwasanya nilai-nilai kesolihahan yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik sisi imannya, terus juga puritan paham-paham pemahaman dia tentang Islam yang puritan, begitu, pengorbanannya, kesabarannya itu bisa mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam diri setiap perempuan dan mampu membawa diri mereka lebih pada yang dia cintai. Mungkin maksudnya ini adalah Allah Ta'ala. Lantas yang terakhir ini adalah sexual liberty atau kebebasan seksual, terus kepuasan diri dan individualisme
itu menurut penulis merupakan etika yang kurang baik, dan itu akan mendorong perilaku atau mendorong setiap orang yang dia itu mengedepankan kebebasan seksual atau mungkin kepuasan diri dan individualisme itu malah pada kehancuran manusia itu sendiri. Baik, itu mungkin yang bisa saya pahami dari tulisan si penulis atau artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have to thank Mr. Arif and also Mr. Obeid for their presentation. هم از آقای عبید و هم از آقای عارف برای ارائه بحث درباره فمینیسم و اخلاق مادری تشکر میکنیم. Saya berterima kasih kepada Pak Arif dan Pak Ubaid atas presentasi yang disampaikannya. Sama-sama. عرض کنم که ما تصور میکردیم این ارائه ها کوتاه‌تر میشه و میتونیم از ارائه آقای حافظ و خانم سوها هم استفاده کنیم، گویی که امروز گویا خانم سوها حضور نداره. به هر حال اون چه که هست اینه که ما زمانمون خیلی برای پایان ترم کوتاه شده و در عین حال باید یکی دو موضوع دیگه از چالش ها رو هم بررسی کنیم. یکی بحث اسلام و ناسیونالیسم و یکی بحث حکومت اسلامیه. حالا با توجه به این معنا من فکر میکنم در مورد فمینیسم کاری که جناب آقای حافظ آقای احمد حافظ انجام دادن و خانم سوها انشاءالله فایل هاشو برای گروه بفرستن که دوستان گروه استفاده کنن. متاسفانه وقت بیشتری رو در مورد فمینیسم نمیتونیم داشته باشیم. Ya, mengingat bahwa waktu yang sempit dan juga pertemuan kita hanya tinggal berapa pertemuan, 2 atau 3 pertemuan lagi. Sementara masih ada 2 tema yang harus kita bahas, yaitu tentang kebebasan ya tadi ya. Islam dan nasionalisme, dan juga tentang pemerintahan Islam. Karena itu nampaknya waktu untuk melanjutkan pembahasan mengenai feminisme kita akhiri sampai di pertemuan ini saja. Nanti insya Allah yang dari naskah bahasa Arabnya oleh saya dan oleh Bu Seha nanti insya Allah akan disampaikan ke grup. जो अगर फुर्सत می‌فرمایید فرصت به ما بدید که یک سوال جواب هم انجام بشه. بله. نه اون سوال و جواب انشالله انجام بشه که این بحث کاملی بشه. بله بعد اگر فرصت بود انشالله من یه مقدمه‌ای برای ناسیونالیسم بگم. Kita tetap akan memiliki waktu untuk tanya jawab ya. Dan kalau diizinkan agar ijazah bidit man awalin soal mipursam as awayon. Kalau diizinkan saya akan menjadi pembuka pertanyaan. Terima kasih tadi presentasinya dari Pak Ubaid dan Pak Arif. Saya tertarik untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Arif ketika membicarakan tentang masalah karakteristik wanita, kemudian juga membicarakan masalah care, ya, perhatian yang harus dilandasi dengan kasih sayang dan bla 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 gitu ya. Kemudian juga bahwa perempuan itu mempunyai sifat pemaaf, perempuan itu lebih bisa sabar terhadap anak dalam mendidik. Komentar saya begini, memang kita secara umum kita menerima apa yang kita sebagai seorang muslim, kita menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita terima itu. Tapi sebagai seorang pengkaji, seorang peneliti, seorang pemikir mungkin,
ada beberapa hal yang kita perlu untuk mencarikan jawabannya. Walaupun kita yakin Islam punya jawaban, yang mungkin kalau seandainya sampai sekarang belum ada jawabannya, karena memang kita belum ada orang-orang yang mampu untuk menggali dari Al-Quran dan hadis itu. Saya punya pandangan begini, ketika dikatakan bahwa orang perempuan itu punya rasa care yang lebih dibandingkan orang laki, bahwa perempuan itu punya andil yang besar dalam pendidikan anak, bahwa perempuan itu punya sifat maaf yang lebih. Kalau saya melihatnya ini adalah karena kebiasaan saja, bukan karena kodratnya. Kita tidak bisa memungkiri perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisikal, bahwa perempuan punya menstruasi setiap bulan, orang laki tidak. Orang laki punya jenggot, perempuan kebanyakan tidak. Umumnya perempuan tidak. Umumnya orang laki punya otot, orang perempuan tidak. Itu kita tidak menyangkal perbedaan fisikal. Yang tentunya juga ada perbedaan-perbedaan psikologis di antara dua jenis ini. Cuman hal-hal semacam karakter yang dikatakan sebagai karakter bawaan, menurut saya itu karena diciptakan oleh lingkungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita coba bayangkan kalau ada seorang ayah dan ibu, punya anak 10 perempuan semua, lakinya cuma 1. Sangat dimungkinkan laki-laki itu akan memiliki sifat sifat perempuan. Atau sebaliknya, kalau seorang ayah dan ibu punya anak 10, semuanya laki-laki, 1 perempuan, hampir bisa dipastikan bahwa perempuan itu punya sifat maskulin. Ya. Kita juga melihat bahwa anak-anak perempuan yang tumbuh di kalangan para pejuang, para pendekar-pendekar, dia juga pendekar, bukan perempuan yang lemah. Begitu pula orang-orang laki-laki yang hidup di kalangan orang-orang perempuan yang selalu dengan perempuan, biasanya kelemar-kelemar. Ini sesuatu yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh misalnya, semua orang akan mengatakan kalau orang, maaf, kemaluannya kebuka, akan malu. Dia akan mencari sesuatu untuk menutupi kemaluannya. Menurut saya ini adalah sebuah tradisi dan adat saja. Sebab kita lihat di suku Asmat, suku pedalaman, mereka bertelanjang happy saja, tidak ada masalah untuk menutupi aurat mereka. Jadi itu lebih pada kebiasaan saja menurut saya. Sehingga kalau kita bisa menciptakan suatu kondisi yang membalik dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, sebenarnya fungsi laki-laki dan perempuan bisa ditukar. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan harus di rumah, perempuan harus mendidik. Karena tadi disinggung tentang masalah pendidikan. Nabi Lut punya istri yang durhaka, anaknya durhaka. Walaupun dalam riwayat dikatakan yang durhaka bukan anaknya, melainkan cucunya. Anggap saja anaknya. Saya tidak akan mendebat itu. Tapi sebaliknya kita punya contoh. Nabi Lut yang istrinya adalah seorang yang durhaka, ternyata anaknya adalah solehah. Berarti ini peran ayah yang sangat dominan. Kalau dikatakan itu adalah peran yang dominan, ya, seperti anaknya Nabi Nuh yang dikatakan ibunya dominan. Ini ternyata istrinya Nabi Lut yang durhaka disebutkan dalam surat At-Tahrim bersama dengan istri Nabi Nuh, ternyata anaknya salehah. Nah, bagaimana kita melogikakan ini atau memahami masalah semacam ini? Jadi menurut saya yang disampaikan itu tidak lebih dari sebuah kebiasaan dan diciptakan oleh lingkungan. Masih ada kesempatan untuk mengubah keadaan itu sehingga nanti orang-orang laki seperti Pak Arief, Pak Ubed, saya akan kelemar-kelemar, sementara Bu Lis dan Bu Seha akan menjadi yang strong. Bisa jadi kalau lingkungan mengubah semacam itu. Ini yang ingin saya sampaikan, mungkin mau minta tanggapannya. Saya terjemahkan dulu ya. Ya. Janob Oy Ustadz Miri, من سوالم اینه ایشون درباره مسئله عاطفه که زنها نسبت به مردا خیلی دارن و همچنین گذشت زنها از مرد خیلی بیشتره و همچنین مسائلی که
گفته شده زن خیلی تأثیر داره در تربیت فرزند. بعد هم یک نمونهش هم اون زن حضرت نوح که زن کافری بوده، بچهش هم کافر در آمده. یک مسئله که من مطرح کردم اینه، درسته ما مسلمانیم و چیزی که قرآن میفرماید ما قبول میکنیم، احادیث که میگیم ما قبول میکنیم، ولی به عنوان یک متفکر یا کسی که میخواد متفکر بشه و بیاندیشه، به نظر من این چیزی که گفته شده در مورد خصوصیات زن، این به نظر من این ساخته دست بشره، نه طبیعت. یعنی محیط زندگی و محیط انسانها، محیط ملتها زنها را اینجوری به بار آورده. به فرض اینه که من این مثال میزنم، اگر کسی معذرت میخوام عورتش مکشوف بشه، اون خجالت میکشه، یک چیزی پیدا میکنه که عورتش رو بپوشونه. ولی به نظر من این حالتی هستش که به اصطلاح جبلتاً اینجوری انسان ساخته نشده، بلکه این ساخته این فرهنگ ها و به اصطلاح آداب و رسوم و به صورت های شعوب و قبایل. دلیلش اینه، ما اقوامی رو تو اندونزی هم هست، همچین اقوامی که اونو لختن، اصلا لباسی ندارن و احساس شرم و حیا هم نمی کنن. این یعنی میگم که این ساخته همین آداب و رسوم و به اصطلاح تقالید و این چیز هست. و همچنین در مورد حضرت نوح که زنش کافر بوده، بچه‌ش هم کافر در آمده، خلاف اون هم نمونه‌شو داریم. یعنی زن حضرت لوط و زن حضرت نوح در یک آیه هم به عنوان نمونه‌ای و مثالی برای کافرها ذکر شده. ولی همین زن حضرت لوط دخترش هم جزء صالحاته، یعنی زن صالحه، چون در همون خانواده فقط زن حضرت لوط که کافر بوده و مورد غضب خدا واقع شده. این یکی از یعنی مسئله که من مطرح کردم. منتظر جواب آقای عارف و شاید هم راهنمایی حضرت عالی. بسیار خوب، تشکر. بله، خب میشنویم پاسخ دوستان. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Ustaz Hafid. Dari apa yang saya pahami dari artikel ini, memang untuk konsep care tadi, ya baik yang digagas oleh Neil Nord, maksudnya yang diberikan pemahaman oleh Neil Nording, Carl Gilligan maupun Robinson itu menggambarkan bahwasanya unsur keperempuanan yang salah satunya adalah care inilah itu bisa memberikan benefit bagi masyarakat, sebenarnya gitu. Makanya tadi kan juga di dalam Robinson itu memberikan gambaran bahwasanya kalau itu care itu menjadi nilai-nilai moral di masyarakat, itu bahkan juga bisa menjadi nilai-nilai moral di unsur politik. Nah, memang di sini ditekankan oleh para kaum feminis ini menunjukkan bahwasanya care ini oleh karena itu dominan ada di perempuan, maka inilah menunjukkan bahwasanya perempuan itu punya nilai yang juga sangat penting pula di masyarakat. Itu menurut Neil Nording, Carl Gilligan, dan Robinson misalnya itu ya, kalau yang saya tangkap itu. Nah, oleh karena nilai penting ini, maka ya jangan dijadikan mereka itu sebagai kelas sosial yang kedua di bawahnya orang laki-laki misalnya gitu. Nah, itu pula yang saya tangkap bahwasanya kalau perlu ya masukkan orang perempuan ini dalam urusan politik di parlemen dan sebagainya, karena mereka memiliki nilai care itulah yang nanti bisa mewarnai urusan politik yang selama ini keras, ya selama ini kasar dan sebagainya, itu menjadi urusan politik yang lebih bernilai humanisme. Gitu. Nah, lantas kalaulah tadi dikaitkan dengan bahwasanya itu tergantung pada lingkungan, ya bisa dikatakan memang nggak disebutkan di sini unsur lingkungan ya. Penulis nggak menyebutkan unsur lingkungan. Apakah lingkungan itu akan membentuk
diri seorang atau tidak. Akan tetapi sepertinya secara implisit saya tangkap bahwasanya ibu itu menurut penulis sih ini, ibu itu kalau beliau lebih mengedepankan solusi Islamnya, ibu itu merupakan bisa dikatakan juga lingkungan yang pertama yang akan membentuk anak. Nah, kalau ibunya tadi dikatakan knowledgeable dan juga educated, kalau dia itu berilmu, seorang ibu itu bagi si penulis ya, dan juga luas pemahamannya, maka dia itu juga akan bisa membentuk jati diri anak itu tergantung pada karakternya. Kalau memang dia itu laki, maka dia akan dibentuk dengan karakter kelaki-lakiannya. Itu kalau dia perempuan akan dibentuk dengan karakter perempuannya, dan beliau juga memberikan suggestion tadi atau saran ya, kalau anak itu sudah balik maka dipisah itu tempat tidurnya. Artinya apa ya, jangan sampai nanti yang laki jadi feminin atau yang anak perempuan jadi maskulin, mungkin gitu maksudnya. Sehingga yang pertama adalah ibu itu yang menjadi institusi pendidikan dan juga lingkungan yang menentukan anak itu kedepannya seperti apa. Barulah nanti lingkungan di luar rumah atau di luar keluarga itulah yang memberikan tambahan juga bagi si anak tersebut. Itu mungkin jawaban saya, Ustaz Hafid. Mungkin ada Mas Ganjar? Belum bisa menangkap sisi dari logikanya ya. Ya. Sebentar. Saya boleh menambahkan mungkin dikit. Iya, monggo. Ini Pak Ubed bisa melengkapi, menambahkan. Syukran. Saya menambahkan sedikit atau merespon sedikit. Ya, ini pertanyaan Pak Hafid ini saya tidak tahu arahnya, menjebak ini. Tapi begini, saya tidak sepenuhnya juga mungkin sependapat dengan makalahnya Yazdi sini ya. Artinya dalam pemahaman saya dari makalahnya Yazdi ini mengambil kesimpulan ataupun teori yang umum, ya, artinya kodrati secara umum, ya, artinya perbedaan-perbedaan fungsi psikologis dan peran etika keibuan perempuan itu secara umum, kodrati secara umum, nature alaminya secara umum. Nah, yang disampaikan oleh Ustaz Hafid adalah situasi-situasi partikular atau situasi-situasi khusus, ya, yang dalam beberapa hal itu menjadi pandangan basis pandangan kaum feminis, bahwa misalkan yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa peran keibuan itu lebih dikarenakan ataupun lebih disebabkan oleh pandangan sosial atau dibangun oleh pandangan sosial, bahwa peran ibu itu ada pengasuhan itu adalah peran ibu, ayah tidak bisa, misalkan itu lebih karena pandangan sosial, karena pada faktanya misalkan ayah ataupun laki-laki juga bisa berperan sebagai seorang ibu, punya insting ataupun punya punya kemampuan untuk mengasuh, merawat, membesarkan anak dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam pandangan Yazdi di awal, basisnya adalah bukan kepada persamaan itu, bukan pada persamaan bahwa laki-laki juga bisa, ayah juga bisa menjadi pengasuh, merawat dan sebagainya. Poinnya adalah pada perbedaan. Basisnya adalah pada perbedaan menurut pandangan Yazdi yang dia temukan dalam wahyu ataupun dalam Al-Quran. Justru karena adanya perbedaan fisiologis, perbedaan psikologis, dan fungsi-fungsi fungsi-fungsi gender ini, justru di situ menunjukkan bahwa perempuan itu setara. Artinya kalau laki-laki punya perbedaan fungsi genetik misalkan, ataupun fungsi yang itu berakibat kepada fungsi sosial, ya, di mana laki-laki punya kelebihan di situ,
perempuan secara fungsi genetisnya, alaminya, kodratinya juga punya kelebihan sisi yang lain yang tidak didapatkan seperti sebagaimana halnya laki-laki. Nah, adapun kasus-kasus yang partikular atau kasus-kasus yang khusus, saya kira secara analogi induktif itu kemudian tidak bisa kemudian mengeneralisir atau diambil kesimpulan secara umum bahwa misalkan laki-laki yang hidup dalam lingkungan mayoritas perempuan misalkan ya, itu akan mempunyai sifat keibuan ataupun sifat feminin yang kuat. Tidak lantas kemudian diambil kesimpulan bahwa ya semua laki-laki punya mentalitas ataupun feminitas yang kuat. Ya, sebagaimana misalkan seorang perempuan yang berada di dalam lingkungan mayoritas laki-laki kemudian menjadikannya sebagai sosok perempuan yang punya maskulinitas yang kuat. Artinya situasi-situasi partikular itu atau khusus itu yaitu situasi yang khusus. جناب آقای حافظ ما 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. 12 تموم میشه. بله. من خلاصتا جواب ایشون رو میگم که اون چیزی که برادر ما حافظ القا گفته این مسئله جزئی میگن مسئله خیلی جزئی قضایای شخصی، یعنی نمیشه که ما اینا رو به صورت کلی مثلا در نظر گرفت. اون چیزی که در زندگی اجتماعی در همه اقوام همه ملت ها وجود داره، این تفاوت های موجود بین زن و مرد و زن هم خصوصیاتی دارن که مرد ندارن، مردا ندارن و مردا هم خصوصیاتی دارن که زنها ندارن و هر کدوم از این خصوصیاتی که دارن لابد برای وظایف خاص خودشون از اون استفاده بشه. این جواب کلی ایشون. آقای عارف فرمانشاه چی؟ عارف جواب آنچنانی نداده، فقط گفتش که بله این نظر مال فمینیست هایی که گفتن زنها همون گونه که زنها یک توانایی های دارن، اینا باید از نظر حق و حقوقی با مردا هم یکسان باشن و میتونن در فعالیت سیاسی هم یک رنگ به اصطلاح مادرانه به خود بگیره برای این مسئله. بله خیلی خوب، تشکر از سوال شما و از جواب دوستان. عرض کنم که من انشالله چون وقتی که تمومه، من انشالله در آغاز هفته بعد که جلسه بعدیه یه توضیح راجع به سوال شما انشالله خواهم داد و بعد به سراغ بحث ناسیونالیسم خواهم رفت. زحمت بکشن دوستان مفهوم ناسیونالیسم رو در اینترنت یا کتاب‌هایی که در اختیار دارن، هم مفهوم ناسیونالیسم رو هم تاریخ ناسیونالیسم رو به خصوص در اندونزی مطالعه بکنن که انشالله در جلسه بعد ما بحث ناسیونالیسم رو شروع بکنیم و بحث خوبی راجع به این داشته باشیم. Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya dan juga atas pertanyaannya. Insyaallah karena waktu sudah lewat, insyaallah pada pertemuan minggu depan di awal pertemuan saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan ini dan kemudian lanjut kepada pembahasan mengenai Islam dan nasionalisme. Tapi saya harapkan rekan-rekan sudah menelaah tentang makna nasionalisme lewat internet mungkin atau buku-buku yang dimiliki, dan juga sejarah daripada nasionalisme itu khususnya yang berkenaan dengan negara Indonesia, insyaallah. Sehingga kita punya pembahasan yang cukup baik. ضمن اینکه دوستان اگر راجع به دیدگاه‌های ناسیونالیسم سکولار در اندونزی مثل دیدگاه‌های سوکارنو و برخی متفکرین دیگه مطالعه کنن و همینطور ناسیونالیسم که
مسلمون ها مطرح میکردن مثل دیدگاه احمد نصیر، اینها رو مطالعه بکنن انشاءالله خوب خواهد. Selain itu juga diharapkan sudah menelaah pandangan nasionalisme dari kalangan sekular seperti Bung Karno dan orang-orang seperti beliau, atau juga makna nasionalisme yang dipaparkan oleh kelompok-kelompok yang Islami seperti Muhammad Nasir. Insya Allah kita bisa membandingkan antara pandangan-pandangan itu. انشاءالله همگی موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای حافظ خیلی ممنون از ترجمه‌تون، زحمت کشیدید و از سوالتون. انشاءالله موفق باشید. دعا بفرمایید ان شاء الله. خدا توفیق